Halo, assalamualaikum. Kompor listrik Mas Pion ini mati di ring 600 wattnya. Ini kompor listrik mereknya Mas Pion, tipenya S300. Nah, di sini ada tipenya Mas Pion S300. Ini kata usernya jadi ring yang paling luar. Nah, ini ring yang 600 watt. Ada dua jenis ring, ini yang lingkar dalamnya, ini yang 300 wattnya. Ini masih nyala ya, dan setelah saya lihat ya, ternyata memang dari fisiknya juga udah kelihatan ada putus di sini di ringnya. Tuh, ini putus ya elemennya. Jadi kalau dinyalain, ring dalamnya aja yang nyala. Ini kita coba tes aja, dicolokin dulu ke listrik. Jadi kalau kita putar ke sini, yang 300 watt. Nah, ini yang sebelah dalamnya masih nyala, masih panas. Tuh. Udah mulai kelihatan ya, memerah elemennya. Tapi yang ring yang luarnya yang 600 watt, ini karena putus dia, jadi nggak nyala. Jadi kalau diputar ke 600 watt ke sini, ini nggak nyala. Ini di off dulu aja biar nggak terlalu panas. Langsung naik ya suhunya, langsung panas. Ini masih panas. Ini elemennya saya ada beli yang 600 watt 220 volt, tapi setelah diukur-ukur ini agak kecil ya, apa karena belum ditarik atau gimana. Ini ring yang 600 watt untuk Mas Pion. Nanti linknya saya kasih di deskripsi video seperti biasa. Ini langsung aja kita bongkar ya kompornya untuk kita ganti. Kemarin saya coba buka di sini, ini cabut dulu listriknya. Tapi ini keras nih, ini agak susah ya bukanya, keras banget. Bisa nggak kalau langsung dibuka dari sini ya? Kita buka pelan-pelan. Kayaknya ada semacam bautnya gitu di bawah, ngunci. Jadi dibuka dari sini nggak bisa. Kita harus bongkar dari bawah sepertinya. Langsung aja kita bongkar. Ini udah dingin nggak ya? Apa masih panas ya? Oh, hangat, nggak apa-apa lah, aman. Nah, kita buka aja dari sini. Sudah bisa dibuka tutupnya. Oh iya benar. Nah, seperti ini penampakan dalamnya. Ini ring yang 600 wattnya, yang 300 watt ring dalam. Ternyata 600 watt dia di ini ya, kayak semacam dikonsletin gitu. Jadi nyambungnya langsung, kakinya langsung dua ke sini. Kalau ini kan terpisah, ini langsung. Ini kita langsung, oh berarti nggak usah dilepas ya si ininya nih, tatakannya nggak usah dilepas. Bener aja ada baut di bawah di sini, pantasan aja keras tuh. Ini bautnya, baut penguncinya. Jadi langsung dilepas dari sininya aja ya. Nah, ini kayaknya saya ada kunci ring yang kecil nih, 647 itu.
6 ternyata longgar. Pakai tang buaya aja ini mah. Ini kawatnya dilingkerin gitu ya. Kita angkat dulu aja. Agak keras ngangkatnya, nyangkut. Ini ada ringnya. Amankan dulu ringnya. Ini kawatnya cuma dililitin doang. Bisa dilepas ya. Tuh, cuma dililit kayak gini aja. Ini pelindungnya kita lepas dulu. Oke. Ini ringnya juga, ring dalam. Terjatuh pas dibalik takutnya. Ini tinggal kita lepas aja elemennya. Nah, sudah bisa dilepas ya. Ini yang putusnya, elemen yang putus. Ini nyambungnya ke sini. Berarti ini harus dilepas bagian yang ujungnya. Nah, ini. Ini juga cuma dilingkerin doang. Jadi nggak ada solder menyoldernya ya kalau untuk pasang elemen kompor listrik kayak gini. Oke, sudah bisa dilepas. Nah, ini dia elemen yang putusnya. Ini kita pasang part barunya aja langsung. Coba ya, dibuka aja. Tuh, kecil gini ringnya. Apakah kalau ditarik bisa membesar atau mengular? Kita tarik aja ujungnya untuk nanti dililit ke
bawah. Segini cukup nggak ya? Kecil banget. Apa karena belum ditarik kali ya? Ini kita pasang dulu aja di sini. Masih kurang panjang, ini ditarik aja. Iya. Kita lilitkan ke sini. Aku kasih ring dulu ya. Ini pelindungnya belum dipasang. Kita lilitkan ke sini. Ringnya, baru pasang ininya, kabelnya. Ini kita kencengin lagi. Oke, sudah kenceng, tinggal kita rapikan elemennya. Dibalik lagi. Oh iya, harus ditarik-tarik ya. Ini memang diameternya sepertinya agak lebih kecil, beda sama yang bawaannya. Harusnya sih mungkin request ya diameter elemennya yang seberapa mili gitu. Soalnya ini dari bentuk awalnya juga udah kelihatan lebih kecil. Tapi lingkarnya sih bener ya, panjang tuh. Nah, ini ujungnya kita tarik. Secukupnya aja. Masukin ke sini. Kurang lurus ya, harus dilurusin dulu. Ups.
Gak ngunci, kekecilan soalnya. Memang harusnya sih diameternya yang lebih gede ya. Kita balik, ini ditarik aja ujungnya biar rapih ya. Kita sambung ke sini, disatuin. Ringnya dipasang lagi. Wah, ini ring satunya mana ya? Ringnya nggak ada satu. Oh, ini jatuh. Nah, ini bisa kita lilitkan lagi. Potong aja ujungnya biar nggak terlalu panjang, dirapiin tang potongnya. Ya, kurang tajam tang potongnya, ada satunya. Saya taruh mana ya? Aduh, ini aja deh. Oke, dirapiin dulu. Ya, kita kasih ring lagi. Ini kabelnya pasang lagi, ini bautnya. Kita kencengin lagi.
secukupnya aja, nggak usah terlalu kenceng, takutnya jebol di sininya ya. Ini keramik soalnya bahannya. Oke, cukup. Tinggal kita tes ya. Coba dites dulu. Ini memang lingkar elemennya sedikit lebih kecil diameternya. Harusnya sih mungkin diperhatiin diameternya ya, harusnya diukur dulu. Nah, sedikit ini diulur. Oke, kita coba tes aja. Seperti ini jadi penampakannya, agak sedikit lebih kecil ya diameternya untuk spare part barunya ya. Ini sudah dipasang. Nah, ini penampakan bawahnya. Oke, tinggal kita coba tes, dinyalain. Ini colokin lagi ke listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita coba on yang 300 watt. Sudah langsung naik suhunya. Coba kita tunggu aja sampai dia warnanya berubah menjadi merah biar kelihatan ya. Panas, takutnya panas kena kamera. Udah mulai kelihatan sih merah di pojokan sini, kelihatan ya di kamera. Nah, di sini nih, ini udah mulai merah. Ini udah panas ya. Kita coba tes yang 600 wattnya yang barusan kita pasang spare partnya. Ini putar ke sini berarti kiri. Apa nih, ngebul, panas nggak bawahnya ya? Nggak panas sih, atasnya doang. Nah, udah langsung merah tuh yang 600 wattnya ya, kelihatan ya. Takut panas kena kamera. Tapi udah kelihatan sih, udah langsung merah. Kita coba cek sekali lagi switch ke 600 watt. Ini yang 600 watt. Tuh, udah langsung merah. Ya. Oke, sudah oke ya. Matikan aja. Panas soalnya nih, takut kena kamera panas. Berarti sudah down ya. Jadi diameter sih nggak, mudah-mudahan nggak terlalu masalah. Soalnya ini ada pengaitnya juga di pinggirannya di sini nih. Asal di ulurnya disesuaikan aja. Jadi jangan apa namanya, yang rata lah, ngulurnya yang rata ya. Pinggirnya ke tengahnya ke sini yang rata ngulurnya. Sudah selesai untuk cara mengganti elemen. Ini sudah mulai ya, kita pasang back covernya ya. Ini ditinggiin tungkunya biar agak keganjel. Nah, soalnya ditengkurepin, ini elemennya di bawah masih agak panas. Tinggal kita pasang aja tutupnya. Sip. Kita coba tes sekali lagi. Dinyalain, terutama yang barusan kita ganti spare partnya yang 600 watt. Kita langsung switch ke kiri ya.
Nah, tuh berubah warnanya memerah. Lingkar yang luar ya, yang 600 watt. Oke, sudah panas. Ini yang 300 watt ya, lingkar yang dalam sebelah sini nih, yang lebih pendek. Agak sedikit lebih lama yang 300 watt, jadi lebih cepat panasnya yang 600 watt yang lingkar luarnya. Sudah mulai memerah nih, dari pojokan sini nih mulai merah nih. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.